Di video ini gue mau ngebahas 3 cara yang kita bisa lakuin supaya bisa jadi main character dalam kehidupan kita sendiri. Dalam kehidupan, gue tuh suka nganggap kalau hidup itu tuh ibaratnya kayak sebuah game. Setiap level dari sebuah game pasti punya tantangannya masing-masing. Ada momen dimana ketika kita lagi mau naik level, itu tuh gampang banget buat naik levelnya. Tapi ada momen juga ketika kita harus naik level, kita ditemukan dengan tantangan atau musuh-musuh yang sangat susah. Nah, kita sebagai main character dalam kehidupan kita sendiri harus punya solusi dan bisa menghadapi masalah-masalah ini ketika datang. Karena kalau misalnya kita nggak bisa aja ada karakter lain yang akan mencolong spotlight kita dalam kehidupan kita sendiri dan justru malah mengontrol kita, atau kita malah game over dalam game kehidupan. Nah, kalau misalnya kita konekin game ini dalam kehidupan kita sekarang, bayangin gini aja. Pernah nggak sih lo ketika lagi mau naik level atau lagi mau melakukan sesuatu, entah itu passion project, dalam pekerjaan, atau apapun itu, kita udah bekerja sekeras mungkin, kita udah coba kasih yang terbaik, tapi masih saja susah banget untuk akhirnya naik level. Nah, kalau misalnya ini terjadi ke lo, gue pengen share 3 mindset atau 3 hal yang gue lakuin, yang gue pegang selama ini, supaya ketika gue lagi nemuin tantangan dalam hidup, gue bisa melewatinya dengan sebaik mungkin. 1. Paham yang namanya shiny object syndrome. Oke, coba bayangin gini. Ketika kita lagi memulai sesuatu, pasti kita akan mulai dari garis start. Dan ketika kita pelan-pelan memulai perjalanan kita, pasti akan slow startnya. Dan kita akan mulai mendapatkan momentum sampai akhirnya kita naik. But what happens adalah ketika kita stuck sedikit. Begini aja, kita suka nganggap bahwa apa yang kita lakuin itu tuh suka gagal. Langsung akhirnya kita memutuskan untuk berhenti. Nah, ketika kita berhenti dan kita memulai sesuatu yang baru, kita jalan lagi, kita akhirnya berhenti lagi. Karena kita nemuin sesuatu tantangan yang baru. Akhirnya kita stop bentar lagi. Dan ketika kita nemuin tantangan baru itu dan kita merasa sulit untuk melewati tantangan tersebut, yang terjadi apa? Akhirnya kita turun lagi. Jadi siklus ini tuh akan berlanjut terus-menerus. Dan ini adalah yang gue sebut sebagai, nggak gue sih, sebenarnya konsep ini banyak orang yang udah ngomongin juga, sebagai shiny object syndrome. Jadi ketika kita lagi merasa kesulitan dalam melakukan satu hal, kita gampang nyerah. Dan ketika kita gampang nyerah, yang kita lakuin adalah memulai hal baru. Karena memulai sesuatu tuh selalu gampang. Tapi untuk kita bisa stick ke sesuatu itu dan kita bertahan, kita ngedelay gratification kita, itu yang butuh waktu dan butuh proses dan butuh kesabaran. Kebanyakan dari kita, ketika mencapai titik ini, kita nyerah, kita gagal, kita ulang dari nol lagi. Ketika susah, kita coba hal baru. Ketika susah, kita coba hal baru. Ketika susah, kita coba hal baru. Padahal, yang akan terjadi adalah, kalau misalnya kita lanjut di sini, mungkin akan stuck, tapi ketika kita tahan dikit lagi, ini akan bisa naik. So that's what it takes to become a main character of your life. Jadi when goes hard, don't quit too easily. Karena misalnya kalau kita quit easily, pasti kita akan mulai dari nol lagi. Padahal tadi momentumnya udah ada. Dan ketika kita quit dari momentum yang kita dapatkan, akan ada orang lain yang bisa nge-steal spotlight kita. Nomor 2, mindset mulai baru belajar. Bukannya belajar baru mulai. Ketika kita pertama kali baru mau mulai melakukan sesuatu, pasti kita suka banget yang namanya belajarin dulu hal tersebut. Sebenarnya ini nggak salah, tapi terkadang, you know what happens? Ketika kita baru mau mulai ngelakuin sesuatu hal, pasti alasan yang kita sering lakuin buat nggak memulai hal tersebut adalah gue pengen belajar dulu. Sebenarnya ini nggak salah dan ini adalah step yang harus kita lewatin ketika ingin memulai sesuatu, yaitu mempelajari hal tersebut. But sometimes kita suka lupa bahwa sebenarnya belajar itu tuh nggak cuman harus dari konsumsi, mengkonsumsi course, mengkonsumsi buku, mengkonsumsi ilmu, nggak kayak gitu. Belajar itu tuh bisa terjadi dari kita mengeksekusi, kita take action, itu tuh juga bagian dari belajar. Dan justru ketika kita take action, kita akan bisa mendapatkan ilmu-ilmu atau insight-insight yang sangat valuable yang kita nggak bisa dapetin hanya dari belajar baca dari buku. Jadi lain kali ketika kita mau memulai melakukan sesuatu, bisa aja kita nggak usah belajar dulu. Mulai aja sambil belajar. Yes, it's so educational. 3. Spotlight effect. Ini ada hubungannya sama poin nomor 2 sama poin nomor 1. Poin nomor 2, di mana ketika kita ingin memulai sesuatu, dan poin nomor 1, ketika kita lagi stuck dalam hidup. Terkadang yang membuat kita nggak bisa lanjut dan membuat semangat main karakter kita hilang dalam hidup adalah ketika kita dinyinyirin sama orang lain. Ketika orang lain punya judgement terhadap kita yang negatif dan itu kita biarkan untuk masuk ke dalam diri kita. Nah, ketika itu terjadi, self-esteem kita jadi turun dan akhirnya kita jadi nggak pede untuk melanjutkan apa yang harus kita lanjutkan.
Nah, ketika ini terjadi, gue ingin mengingatkan sebuah konsep yang namanya spotlight effect. Spotlight effect adalah fenomena psikologi yang mengatakan bahwa kita itu tuh suka menganggap diri kita penting sendiri. Padahal orang lain tuh nggak mentingin diri kita. Jadi yang menganggap diri kita penting tuh ya diri kita sendiri. Orang lain tuh bodo amat sebenarnya sama kita. Karena mungkin kadang kita suka mikir, ketika kita lagi mau coba hal baru atau kita lagi gagal, kita tuh suka kadang-kadang berpikir kalau orang lain tuh mikirin apa ya tentang kita. Ih, kalau misalnya gue gagal nanti orang lain mikir gimana ya? Ih, kalau misalnya gue baru mau mulai ini nanti orang lain mikir gimana ya? Padahal kalau misal itu terjadi, orang itu paling cuma mikirnya 1 detik doang atau 2 detik. Habis itu mereka mikirin hal lain. Realitanya, orang lain tuh lebih mentingin diri mereka sendiri daripada mentingin kita. So, apapun itu yang kita mau lakuin aja. Jangan biarkan perspektif negatif orang lain itu tuh kena ke kita. Karena remember, kalau misalnya kita main karakter dari kehidupan kita sendiri, kitalah yang membuat decision untuk kehidupan kita sendiri. Jadi lain kali kalau misalnya kita lagi ngerasa lost dalam hidup, entah kita nggak berprogres, hidup kok rasanya gini-gini aja, atau nggak tahu tujuan hidup kita harus kemana, coba inget 3 konsep tadi deh. Semoga bisa membantu lo, dan semoga lo bisa menjadi main karakter dalam kehidupan lo sendiri. Let's get it!